Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi afiah fi dunia, afiah fi din, afiah di dunia sehat, selamat, afiah fi din, kita masih mau belajar, masih mau menguatkan iman, menambah ilmu, meningkatkan amal soleh. Itu adalah rizki tertinggi. Jadi rizki yang paling tinggi itu bukan ada pada harta, bukan ada pada sehat, tetapi ada pada afiat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih halaman 57 nomor 9 selesai sampai halaman 59. Kalau masih ada waktu kita sambung dengan an-nahyu, larangan. Nomor 9 halaman 57, kaidah amal setelah nahyi. Ada perintah sebelumnya dilarang. Bagaimana kalau kita membaca dalil ada perintah yang datang setelah larangan? Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan memberi faidah ibahah, kebolehan. Contoh di surah Al-An'am, Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah berburu. Ayat ini terletak setelah larangan ayat sebelumnya, yaitu Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 2. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, dan seterusnya. Kesimpulannya, berburu setelah ibadah haji itu boleh, sebelumnya dilarang. Jadi ada perintah setelah larangan menunjukkan perkara yang mubah atau boleh. Kita lihat contoh lainnya di halaman 58. Contoh lain adalah ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur itu oleh Rasulullah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur karena ada kekhawatiran ziarah kubur itu menyebabkan kemusyrikan. Makanya dilarang. Setelah dilarang, fal'an fazuruhal an. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Awalnya dilarang, setelah dilarang diperintah. Kesimpulannya, ziarah kubur adalah boleh. Bukan wajib ya. Bukan sunnah. Boleh. Kalau boleh itu tidak dikerjakan berdosa? Tidak. Jangan merasa berdosa. Misalnya, ya,
pada saat Idul Fitri tidak ziarah kubur. Karena hukumnya boleh. Tidak ada keutamaan. Bagaimana kalau mendoakan? Bisa di rumah? Sangat bisa. Tidak harus di kuburan. Makanya kalau berdasarkan hadis, apa motif dalam ziarah kubur? Dua motifnya. Satu apa? Tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Pilih berlebihan cinta dunia. Kabitaku kenikmatan dunia. Coba ziarah kubur. Yang dulu kaya ketika di kuburan tidak bisa dibawa. Mayit wafat, seseorang wafat jadi mayit membawa berapa? 3. 1. Enggak. Kalau kita wafat bawa apa? Yang mengikuti kita harta, keluarga, amal. Kita wafat bawa 3. Yang mengikuti maksudnya. Yang kembali berapa? Yang 2 kembali. Harta dan keluarga. Yang mengikuti. Jadi teman setia kita itu siapa? Bukan harta, bukan jabatan, bukan anak, bukan suami, bukan istri, tapi amal. Maka siapkanlah amal soleh itu. Nah, ziarah kubur yang pertama mengingat akhirat, yang kedua menambah sikap zuhud. Zuhud pakai zai. Pernah dibahas belum ya zuhud? Jadi zuhud itu adalah sikap memprioritaskan akhirat dengan fasilitas dunia. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini menjadi bakal di akhirat. Itu yang disebut zuhud. Nah, maka ziarah kubur itu kepada dua ini. Mengingat akhirat dan memiliki menambah sikap zuhud. Yang ke-10, kaidah amar yang berkaitan dengan hakikat keseluruhan. Idza ta'allaqal amru bihaqiqatin kulliyatin la yakunu mu'allaqan bi syai'in min juz'iyatiha. Jika perintah berkaitan dengan hakikat secara menyeluruh, maka perintah itu tidak berkaitan dengan apapun dari bagian dari keseluruhan. Karena petunjuk kepada sesuatu yang umum tidak menunjukkan sesuatu yang khusus. Ya, jadi kalau perintahnya umum jangan dikhususkan. Paham ya? Baca Quran umum khusus. Umum surat apa, ayat berapa, tidak dibatas. Nah, maka jangan dikaitkan dengan bagian-bagiannya. Karena petunjuk sesuatu yang umum tidak menunjukkan kepada kekhususan. Ini semakna dengan kaidah al-amru bil jinsi la yakunu amran bi syai'in min anwa'ihi. Perintah terhadap jenis tidak berarti memerintahkan sesuatu pun dari macam-macamnya. Contoh, jika kita mengatakan di rumah ada manusia, tidak berarti menunjukkan bahwa manusia itu adalah Zaid. Paham ya? Zaid itu nama orang. Ketika disebut di rumah ada manusia, tidak berarti dipahami oh si Zaid, tidak. Contoh lain, contoh. Kata Allah kita harus berzikir ya.
Zikirlah kepada Allah. Itu kan umum zikir. Dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Itu yang disebut hakikat kulliyah. Hakikat secara keseluruhan. Tidak dikhususkan, tidak menunjukkan kepada bagian-bagiannya. Nomor 11, kaidah yang berkaitan dengan nasakh yang wujub. Nasakh yang wujub. Ini istilahnya asing ya. Nasakh itu artinya penghapusan hukum. Jadi dalam hukum agama ada yang disebut nasakh. Jadi nasakh itu menghapus. Menghapus itu asalnya ada tidak? Menghapus itu sesuatu yang asalnya ada menjadi tidak ada. Menghapus itu kalau dalam undang-undang namanya apa? Revisi. Undang-undang. Itu namanya nasakh. Dalam Islam namanya nasakh. Contoh ya, sebelum di buku nih, contoh. Dulu saum wajib di bulan Ramadan itu belum berlaku pada saat di Mekah. Di Mekah ada bulan Ramadan enggak? Ada ya? Sudah wajib belum Ramadan? Belum. Tapi di Mekah ada saum enggak? Saum apa tuh? Saum Asyura. Nah ini hadisnya. Sesuatu yang asalnya wajib jadi sunnah. Itu namanya nasakh. Ya. Kita baca dulu kaidahnya. Idza nusikhal wujub yabqal jawaz. Jika yang wujub dinasakh, dihapus, maka yang tetap adalah boleh. Yang asalnya wajib, lalu yang wajib itu dihapus, maka hukumnya tetap boleh. Kita lihat penjelasan. Alasan dari kaidah ini adalah yang wujub itu bersifat khusus, sedangkan yang boleh bersifat umum. Karena yang wujub berada pada kandungan yang boleh. Yang wujub itu terbentuk dari boleh mengerjakan, disertai adanya larangan meninggalkan. Sedangkan meniadakan yang khusus tidak mesti meniadakan yang umum. Kaidah ini berdasarkan dalil saum Asyura. Nah, ini aja contohnya nih. Asyura itu tanggal berapa? Asyura mah 10. Jadi gini, di Mekah ada bulan Ramadan, tapi belum ada wajib saum Ramadan. Di Mekah ada saum Asyura, wajib. Jadi di Mekah itu, di Mekah pada saat zaman Nabi maksudnya, periode Mekah. Sedikit refleksi ya. Islam itu menetapkan hukum secara bertahap. Maksudnya di Mekah itu ketika Rasul berdakwah, syariatnya nggak ada yang berat, ringan syariat. Sholat aja di Mekah 2 rakaat. Kemudian zakat belum wajib di Mekah. Pada saat Rasul di Mekah, haji belum ada, perang belum wajib. Makanya di Mekah Rasulullah berdakwah, kenapa diam aja ketika diganggu oleh kaum musyrikin? Karena belum ada perintah perang. Jangankan perang, adzan aja belum ada. Wudu belum ada. Tayamum belum ada. Maksud belum disyariatkan. Termasuk Ramadan belum wajib. Yang wajib pada saat di Mekah adalah saum Asyura. Kemudian dihapus kewajibannya oleh saum
Ramadan. Nah, saum Ramadan disyariatkan pada saat di mana? Di Madinah. Jadi Rasulnya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Kebayang ya? Jadi yang asalnya di Mekah belum disyariatkan, di Madinah disyariatkan, maka yang di Mekah dihapus. Saum Asyura yang asalnya wajib menjadi sunnah. Itu maksudnya. Yang dimaksud jika wajib dihapus tetap boleh dikerjakan. Ya bakal jawazu. Nah, terakhir tamat ini. Tamat judul Al-Amru. Jadi kita merefleksi dari pelajaran usul fikih ini, hikmah dari sekian banyak belajar usul fikih ini, betapa pentingnya kita hati-hati dalam memahami dalil. Hikmahnya, bagaimana kalau kita bertemu dengan perintah Allah, itu kan dalilnya banyak. Di Quran, di hadis, banyak perintah Allah, perintah Rasul. Maka orang tidak bisa sembarangan menyimpulkan perintah Allah dalam Quran hadis. Perlu alat. Alat itu ilmu usul. Nah, kita punya 12 kaidah dalam memahami perintah dalam Quran dan hadis. Nah, ini yang terakhir. Sebetulnya yang aslinya lebih dari 12. Tapi 12 ini suara sebagai pengantar aja. Al-amru bil amri bisyai'i la yakunu amron bidzalika syai'i. Perintah untuk memerintahkan sesuatu tidak berarti perintah itu adalah perintah dengan sesuatu itu. Kita diperintah untuk memerintah. Ada perintah agar memerintah. Contohnya hadis ini nih. Kita lihat hadis ini. Muru sibyanakum bis salat li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinina. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Perintahkan oleh kalian sibyan. Sibyan itu artinya anak-anak. Kalau mufrad sobyun. Kalau banyak sibyan. Jadi di sini kita diperintah. Isi perintahnya apa? Memerintahkan anak-anak kalian bis sholat, untuk sholat. Usia berapa? Lisa ba'i sinina, usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukulah mereka untuk sholat. Li 'ashri sinin, pada usia 10 tahun. Hadis tersebut bukan perintah agar anak sholat, tetapi anak itulah yang diperintahkan untuk sholat melalui perintah dari bapak. Coba sekali lagi. Jadi gini, apakah Islam memerintahkan anak sholat? Sekali lagi. Apakah Islam mewajibkan anak sholat? Tidak. Yang diwajibkan apa? Orang dewasa untuk memerintahkan anak sholat. Jadi mukallafnya itu anak atau orang dewasa? Anak 7 tahun nggak sholat. Yang dosa siapa? Anak dosa nggak? Jadi yang dosa? Sebaliknya, anak bisa sholat hasil dari perintah orang. Yang dapat pahala? Anak orang tua.
Yang namanya mukallaf belum ada pahala, belum ada dosa. Jadi mukallaf itu orang yang sudah terikat dengan hukum. Paham ya? Nah, jadi hadis ini bukan perintah agar anak sholat, tetapi anak itulah yang diperintahkan sholat melalui perintah dari bapaknya. Maka perintah sholat terhadap mereka adalah perintah yang bersifat istislah, mencari kemaslahatan. Jelas ya? Jadi perintah ini berlakunya bukan bagi anak, tetapi bagi siapa? Orang tua. Makanya kesempatan berpahala di keluarga itu sangat banyak. Banyak di surga dan di rumah tangga itu banyak. Asal tahu ilmunya aja. Ada ibu-ibu yang bertanya ya, dia punya anak remaja, jadi tiap dibangunkan katanya susah untuk sholat, mau sabar teh susah. Ya gimana lagi, itu pintu pahalanya di sana. Pintu surga seorang ibu itu berhadapan dengan anak yang susah diatur, bersabar menyikap. Maksudnya gini, jangan karena anak susah diatur kita berhenti. Kita beruswah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa ratus tahun? 1000 kurang 50. 950 tahun tak berhenti berdakwah kepada anak. Kita diuji berapa tahun anak sampai mengerti? 15 tahun lah bisa. Lama sebentar. Ya, disinilah ujian. Jadi potensi pahala dalam keluarga sangat banyak. Suami menafkahi istri, pahala. Istri berkhidmat melayani suami, pahala. Orang tua mendidik anak sampai soleh, bisa sholat, bisa baca Quran. Wah, itu pundi-pundi pahala semuanya. Sebaliknya, anak mengabdi kepada orang tua. Makanya Rasul mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarga, dan akulah yang terbaik kepada keluarga. Jadi kita boleh membatalkan satu kebaikan. Salah satu alasannya ingin berkhidmat di keluarga. Misalnya ibu-ibu diundang hajatan, pernikahan teman gitu, nggak bisa hadir. Kenapa nggak bisa hadir? Ada keluarga yang sakit. Kira-kira datang hadir atau jaga keluarga? Nah, dalam hadis tadi disebut keluarga dulu. Kalau keluarga sedang membutuhkan, maka kita dahulukan. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu keluarga mengizinkan. Nah, itu ya. Rasulullah begitu sangat memuliakan istrinya, sangat menghargai istrinya. Saat di hari wafatnya Rasul dengan sakit yang berat, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah. Punten, ayeuna ayat orang yang sakaratul maut masih ingat keluarga. Kalau istrinya 5 berarti 5 istri teh menang 4.
istrinya 4. Dia masih ingat dengan kewajibannya. Maka Rasul minta izin kepada para istri untuk tinggal di rumah Aisyah. Dan di akhir hayat Rasul wafat dalam pangkuan Aisyah. Baca doa, Bu. Doa menjelang wafat. Berarti doa terakhir yang Rasul baca itu, Allahumma firli warhamni walhikni birrafiq. 3. Ada buku pedoman istighfar, udah punya ya? Di sana ada buku itu. Doa menjelang wafat. Kalau kita masih sadar, kalau nggak sadar nah masih sadar. Tapi tanda-tanda kematian sudah ada. Terus aja Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, berilah aku rahmat, walhikni birrafiq, ya Allah temanilah aku dengan orang-orang birrafiqil a'la, kelompok orang-orang tertinggi. Maksud Rasulullah itu orang-orang soleh di kalangan para nabi. Nah itu yang Rasul minta. Walhikni, temanilah aku, jadikanlah aku berteman dengan Rafiqul A'la, orang-orang teman-teman yang tertinggi, yaitu para nabi. Nabi lagi pangsolehna, tapi ingin bersama orang-orang soleh. Saya doa menjelang wafat. Kumaha lamun geus ngadoa eta hirup keneh kumaha? Tidak rugi. Ya, tidak perlu rugi. Kalau Nabi saja minta doa dengan orang-orang yang setara dengan Nabi, kalau kita sama siapa dengan orang soleh? Ya, boleh kita baca. Rafiqul A'la, walhikni birrafiq. Nah itu ya. Jadi itu contoh betapa Nabi memuliakan para istri. Sangat baik kepada keluarga. Sudah selesai, waktunya masih ada. Kita lanjut halaman 560 ya. Apa judulnya, Bu? Nahyu. Nahyu itu kebalikan amrun. Kalau amrun apa? Perintah. Kalau nahyu? Larangan. Di Quran itu kalau Allah tidak memerintah, berarti Allah melarang. Nah, kita pahami apa yang disebut nahyu. Secara bahasa, nahyu artinya al-man'u, mencegah, menghalangi, melarang. Dalam jasad manusia ada organ yang melarang jasad untuk melakukan sesuatu jika merugikan. Namanya nuhyah. Nuhyah. Akal disebut nuhyah karena dapat mencegah jasad untuk berbuat sesuatu yang merugikan. Jadi gini nuhyah tuh. Kita mau berbuat dosa, tapi nggak jadi. Kenapa? Ada yang mengingatkan dalam diri, dosa itu berat. Dosa itu berbahaya. Dosa itu menyebabkan siksa. Pernah begitu nggak? Iya. Dalam diri. Iya. Nah, kalau kita punya kesadaran itu, berarti masih ada nuhyah. Orangnya disebut ulun nuha. Jadi nuhyah itu akal kita yang masih bisa mengendalikan diri untuk meninggalkan yang buruk. Masih mikir-mikir deh gitu rek berbuat buruk. Mau mencuri diingatkan, untuk apa? Berdosa. Mau berzina, pikir-pikir untuk apa? Berdosa. Kalau orang sudah tidak membatasi dirinya meninggalkan yang dilarang, berarti sudah tidak ada nuhyah. Itu yang disebut nuhyah. Diambil dari kata
nahyun. Secara istilah dalam pandangan ulama usul fikih, apa itu nahyun? Talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan. Atasan kita siapa, Bu? Allah ya. Al-a'la. Ilal adna, kepada bawahan. Kita ini bawahan. Kita ini makhluk. Kita ini abid. Sementara yang maha tinggi, al-ali, al-azim, al-qadir, al-khabir, al-alim, al-hakim, itu Allah. Maka nahyun itu tuntutan meninggalkan dari Allah kepada hambanya. Allah melarang sesuatu, apakah ada kepentingan bagi Allah? Atau bagi kita kepentingan itu? Bagi kita. Tong dikerjakan itu bahaya. Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bukti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah mengatur mana amalan yang baik, bermanfaat. Allah juga melarang amalan yang buruk, berbahaya. Nah, itu salah satu bukti Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kemudian sigoh nahyun. Sigoh itu artinya bentuk ya. Bentuk kata. Maksudnya sigoh nahyun itu bentuk lafaz yang menunjukkan bahwa nas Al-Quran atau hadis menunjukkan kepada nahyun, larangan. Ahli usul fikih menyebutkan ada 5. Ada berapa? Ciri adanya larangan dari Allah ada 5. 1, ada yang disebut fi'il mudhari yang jazm oleh la nahiyah. Ini masih sedikit tentang bahasa Arab. Pernah dengar fi'il madi? Fi'il itu apa fi'il? Kata kerja. Kalau madi menunjukkan telah. Kalau mudhari menunjukkan sedang. Kalau amar menunjukkan perintah. Kalau nahi menunjukkan larangan. Nah di sini fi'il mudhari yang jazm itu istilah i'rab, perubahan harokat akhir oleh la nahiyah. La yang menunjukkan larangan. La, kita bahas la, Bu. Jadi apa arti la itu? La itu ada 2. Bisa jangan ya. Ada nafiyah. Sedikit ilmu pesantren ini, Bapak ya. Sedikit aja, jangan terlalu mendalam. Nahiyah. Ada nafiyah, ada. Kalau nafiyah itu tidak. Kalau nahiyah apa? Janganlah. Sama beda. Tidak ada. Misalnya, contoh ya, yang nafiyah. La rajula, tidak ada laki-laki dari di rumah itu. Nah, ini memberitahu bahwa tidak ada. Namanya nafi. Kalau nahi, larangan, maksudnya melarang pekerjaan tertentu. La tusyrik billah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Jadi kita sedikit
belajar bahwa la dalam bahasa Arab ada yang diartikan tidak, ada yang diartikan janganlah. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, itu harus ditiadakan. Termasuk nahi itu ya. Itu mah nafi. Kalau nahi namanya ini la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jadi kita harus mengenali sebagai orang muslim apa sih yang Allah larang itu. Nah, itu yang disebut nahyun. Selama ini kita tahunya ada berapa yang Allah larang? Banyak ya? Kalau disebutkan satu-satu bisa nggak yang banyak itu? Bisa salah satu. Saking banyaknya jadi susah nyebutinnya. Yang umum satu, Allah melarang syirik. Allah melarang kufur. Nih, keyakinannya. Allah melarang maksiat. Allah melarang bid'ah. Allah melarang nifaq. Allah melarang mencuri, berzina, membunuh, marah, berbuat zalim, punya sifat hasad, punya sifat sombong. Wah, itu banyak larangan. Apakah semua larangan itu manfaatnya untuk Allah? Tidak. Untuk kita. Jadi kata Rasul, tidak ada satupun yang menjauhkan dari Allah kecuali aku melarang. Atau sesuatu itu berbahaya bagi kita kalau dikerjakan. Larangan Allah. Ini contohnya. Surah Al-Baqarah ayat 11. La tufsidu fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ini larangan. Berbuat kerusakan di muka bumi itu mengganggu siapa? Mengganggu makhluk. Berbuat kerusakan itu juga kumaha? Ditakolan. Apakah menebang pohon berbuat kerusakan? Tergantung juga ya. Jadi jangan dipahami tukang macul berbuat kerusakan ya. No, renovasi rumah berbuat kerusakan. Nah, jadi berbuat kerusakan itu bahasa lainnya berbuat maksiat, berbuat keonaran, melanggar ketertiban. Jadi luas sekali makna berbuat kerusakan itu. Berbuat syirik, kemudian melanggar aturan Allah, itu berbuat kerusakan. Kesimpulannya, berbuat kerusakan itu perbuatan yang haram. Kenapa haram? Karena dilarang oleh Allah. 2, kita mengetahui adanya nahyun dari isim fi'il yang bermakna larangan. Nah, isim fi'il itu kata yang menunjukkan larangan, bentuknya isim. Contoh, kaqaulil muallimi li talibi soh di mana uskut mah di mana la taf'al. Seperti ucapan guru kepada siswa soh yang berarti diamlah, mah yang berarti janganlah kamu melakukan itu. Jadi soh dan mah itu contoh dari isim fi'il. Contoh lain isim fi'il itu apa ya? Ini yang banyak contoh. Nomor 2 itu jarang contoh lain. Yang ketiga, lafaz yang secara jelas menggunakan lafaz menunjukkan larangan, nahyu dan tahrim.
Misalnya di surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ini 90-nya ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Biasanya fahsya itu kaitan dengan pelecehan, perzinahan. Mohon maaf bahasanya itu pelecehan seksual itu fahsya. Ya. Fahsya. Gimana? Ini mah pakai hak, Pak. Kalau pasya mah arti pasya itu menyebar. Pasya itu bisa juga terkenal orang. Kalau pakai hak, pah, ada pasya, ada pahsya, beda ya. Ada hanya F. Gimana? Pasya tanpa hak tersebar luas. Ini perbuatan yang keji. Biasanya dihubungkan dengan perbuatan yang terkait dengan seks, termasuk di dalamnya perzinahan, pelecehan, perkosaan. Itu kategori fahsya. Termasuk mohon maaf lesbi, gay, itu fahsya kategori. Banyak gak perbuatan dosa itu bentuknya? Banyak sekali. Makanya ada hadis mengatakan yang menyebabkan orang ke neraka itu dua, al-famu wal farj, mulutnya dan kemaluannya. Makanya dilarang fahsya. Yang kedua munkar. Apa bedanya? Munkar itu perbuatan yang buruk menurut kebiasaan, apalagi menurut agama. Jadi kalau menurut kebiasaan itu perbuatan buruk, agama pun mengatakan demikian. Contoh, munkar contohnya. Orang membuat keonaran di tempat umum. Munkar kan? Mun aya motor kenal potnya tarik pisan. Munkar itu. Dicarikan kusasaha pasti itu. Atau orang teriak-teriak di tempat umum. Munkar. Orang malak, malak ini begal, itu munkar. Orang minjem uang, hese maya, kalau lebih galak kene, mengaut, itu munkar. Bayang ya, bicaranya kasar, gitu ya, emosional dan selainnya, itu munkar. Merusak, mencuri, itu kategori munkar. Jangankan menurut agama, orang saja menolak perbuatan itu. Itulah kemunkaran. Dua-duanya hukumnya haram. Jadi kalau ada pertanyaan, memukul orang di tempat umum hukumnya apa? Kita jawab haram. Kenapa haram? Termasuk munkar. Ya, ini cara istinbat itu. Bagaimana mencuri tapi tidak diketahui hukumnya apa? Ya, kalau diketahui bukan mencuri. Kalau mencuri itu tidak diketahui. Kalau diketahui merampas namanya gosok. Gosok pakai bas. Pernah dengar gosok? Gasab. Jadi gasab itu merampas harta orang lain yang bukan haknya. Biasa nama punten dina pembagian waris. Ieu teh harta waris teh hak saudaranya. Tapi dia kuasai. Misalnya tanpa disadari gasab itu perempuan
anak perempuan tidak mau berbagi waris dengan anak laki-laki, tidak sesuai. Nukuduna laki-laki 2 perempuan 1, dia mau sesuai bagi rata kan dah. Dia bisa anak lain. Tanpa disadari itu gak sah. Ada yang bertanya siapa ya? Ada yang bertanya dulu, gimana kalau begitu? Kalau nggak ridho, kalau ridho nggak selesai. Ridho di sini berarti pindah akad. Ya udah, saya tahu bagian saya 2 bagian, tapi nggak apa-apa, saya hibahkan. Selesai masalah. Tapi kalau gini, dulu dibagi rata. Tapi ayeuna teh mikir-mikir deui. Asal lebarnya. Boleh nggak diambil lagi? Boleh. Kalau dulu belum diakadkan hibah, boleh diambil. Yang nggak boleh itu sudah dihibahkan, mau diambil lagi. Mohon maaf, itu menjilat ludah sendiri. Kapan baheula teh terus dibagikeun ka abdi terus dihibahkeun, nah ini dicadat deui. Ya hari tambah kaduhung we. Nah, sama dengan menjilat, atau mohon maaf dalam bahasa hadis itu orang yang meminta hibah kembali seperti anjing muntah dijilat lagi. Jadi jangan, kalau belum ridho jangan dihibahkan dulu. Kalau sudah hibah susah diambil lagi. Saya menghadapi kasus waris yang seperti itu ya. Jadi kumaha cenah kayak dipayun terus dihibahkeun ka acara. Ya eta acara. Kumaha ayeuna bade di sana teh ngobrol we sareng ahli waris. Jadi 5 bersaudara, ya, si anak perempuan ini bagi rata dulu. Dan si anak perempuan ini punya anak, si anaknya sadar itu salah. Nah, si kakak adiknya ini tahu bahwa itu bagi rata salah. Saya jawab begini, selama belum kiamat, bagi warisnya bisa diubah. Daripada nggak di akhirat, saling nuntut. Terus bereskan di dunia. Maksudnya, masalah waris puluhan tahun, kalau mau diubah sesuai syariat bisa. Itu udah puluhan tahun, tidak masalahnya. Sami-sami saling melupakan. Kalau memang belum sesuai syariat, bisa diubah. Nah, seperti kasus tadi. Nah, itu munkar. Jadi, orang mengambil hak waris orang lain, hukumnya haram, termasuk kategori munkar. Mohon maaf, contoh lain. Munkar itu memamerkan aurat. Munkar itu kan. Memamerkan aurat di depan umum. Wah, ini apa tuh? Lain dipamerkan ke ibu, dicuankan. Bahasa ini bukan cuan. Duit. Jadi komersil. Ngeri gua itu. Tak lamun tengah ngaji wah guys. Kumaha nggak bentengan anak. Orang yang haji saja masih kaganggu. Apalagi yang itu munkar. Jadi sekali lagi, kalimat munkar itu satu perbuatan yang ditolak oleh budaya. Minum khamr, berjudi itu ditolak dalam masyarakat kita. Maka agama pun melarang perbuatan itu. Contoh lain, termasuk yang haram dengan menggunakan kalimat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Ayahnya ibu mertua rumah Tidak boleh. sama nggak boleh. Wa banatukum anak-anakmu yang perempuan. Wa akhwatukum saudara-saudaramu. Dilancik
Wa ammatukum, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Jadi ammah itu ini bibiti bapak. Seseorang punya bapak ya. Bapaknya ini punya adik atau kakak perempuan. Disebutnya namanya di Sunda. Bibinya, bibi atau uwa. Eta teh haram di dinikahi. lamun bibi ti ibu. Saya belum pelajari fikih munakah. Maksudnya kalau di Quran nggak disebut, kalau di hadis nggak tahu ada. Yang haram juga menikahi adik kakak sekaligus haram. Iya. Namun turun ranjang boleh ya? Nah, ada itu kasus. Turun ranjang teh lancik namawat aya adina anu ripuh mah kieu turun ranjang teh lancik na dicerai nikah jeung adina ripuh bisa. Makanya ada filmnya apa? Ipar itu maut. Ipar itu maut. Alhamu al maut. Jadi ipar itu ya adik atau kakaknya istri gitu ya. Ipar itu maut. Makanya tidak mustahil gitu. Tidak silaturahmi keluarga. Ya. Berarti hati-hati maksudnya. Soalnya guys ayah filmnya itu. Selain ada filmnya, kita yakin kasusnya banyak. Nah, selintas aja tidak dihayati. Sekedar tahu oh ayah itu namanya alhamu ipar, itu bahaya yang bisa menjerumuskan kepada kematian. Maksudnya kematian di sana apa? Perzinahan. Yang keempat, nahyu bermakna amr. Nahyu bermakna amr. Contohnya berarti larangan yang bermakna perintah. Perintahnya untuk menjauhi. Daru dhahirul ismi wa batinahu, kata Allah, tinggalkanlah oleh kalian dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Emang ada dosa tersembunyi? Kayak gimana? Bisa tersembunyi itu orang lainnya nggak tahu. Yang tahu kita sendiri dengan Allah. Jadi dohirul ismi berarti dosa yang terang-terangan. Kalau batinah dosa hati. Contoh batinah itu suudo Allah. Ya Allah, abdi teh terus diuji iraha abdi menangkap hikmah. Dosa itu. Suudon. Selain suudon apa? Dosa batin itu. Suudon buruk sangka ya. Benci, dendam, hasad, apalagi itu dosa-dosa hati kan. Itu fitnah kan kumaha. Yang kita maksud fitnah kan menuduh ya. Kalau dalam bahasa agama fitnah itu kekacauan yang besar. Jadi Allah melarang dosa baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ada nasihat dari Ibrahim bin Adham, kalau mau berbuat dosa jangan diketahui oleh Allah. Itu nasihat hebat. Kalau mau berbuat dosa jangan tinggal di bumi Allah. Kalau mau berbuat dosa, rezekinya jangan yang dari Allah. Itu yang minta nasihat, bingung.
Ya udah, kalau kita tahu bumi milik Allah, Allah Maha melihat, Allah yang memberi rezeki, maknanya jangan berbuat kayak gitu. Jangan tinggal di bumi Allah, jangan makan rezeki Allah, jangan dilihat Allah, silakan berdosa. Itu sangat cara berpikir tingkat tinggi. Ibrahim bin Adham nama ulamanya. Berikutnya halaman berapa? Makna nahyu. Ini panjang, ada berapa? 12. Satu, makna nahyu itu setiap penjelasannya dulu. Setiap sigo yang menunjukkan kepada nahyu tidak selamanya menunjukkan haram, tetapi memiliki beberapa makna. Makna ini diketahui sesuai dengan konteks. Makna nahyu yang dikumpulkan oleh para ulama usul fikih di antaranya adalah satu. Jadi gini maksudnya. Kalau Allah melarang sesuatu, apakah menunjukkan haram mutlak atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Sekali lagi. Allah melarang sesuatu nih. Apakah mutlak hukumnya haram atau tidak semua haram? Jawabannya A atau B? Jawabannya tidak semua larangan menunjukkan hukum haram. Tuh. Sekali lagi, tidak semua yang Allah larang hukumnya haram. Ada yang tidak menunjukkan kepada haram, turun dari haram ke makruh. Bahkan ada juga maknanya tidak ada kaitan dengan hukum. Nah, di sini ada 12. Satu, dilarang karena menunjukkan sesuatu yang benci. Secara perbuatannya itu dibenci Allah. Contoh, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu memilih yang buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ayat ini melarang kalau kita berinfak jangan dicampuri sesuatu yang kita pun tidak suka. Contoh, memberi jeruk 1 kilo, 5 jeruk buruk anggarnya dibikin. Nah, itu tidak etis. Ya. Kalau mau diberitahu, itu ayah jeruk 5 buruk pada dicanak pada dibuang. Nah, itu yang disebut memincingkan mata, itu maksudnya memberitahu. Punten 5 ayat kiraan saya. Saya pernah memberi beras, tapi ayah kutuan. Sakadi kutuan. Diberitahu dulu, itu ayah kutuan kumaha. Ada aman kutu sakimah. Akhirnya boleh nggak? Itu yang disebut memincingkan mata. Aman selama beras ayah kutuan. Tahu dituang kutuan. Selama belum merusak kualitas beras. Boleh ya. Tapi kalau tidak diberitahu itu menjadi makruh. Ya, jangan memberi sesuatu yang membahayakan. 2, menunjukkan kepada adabiyat. Adabiyat itu sopan santun, etika. Ini urusan ini apa namanya? Perceraian. Perceraian itu hukumnya apa? Talak itu hukumnya? Kalau kata hadis Allah membenci.
Tapi dalam fikih tergantung keadaan. Bisa bercerai lebih maslahat. Apalagi kalau diketahui selingkuh. Mungkin jalan terbaiknya bercerai. Kalau berpisah, kalau selingkuh. Nah, selama berumah tangga, suami istri kan sama-sama tahu adanya kelebihan. Pasangan kita 100% kurang atau 100% lebih. Nah, itu. Aya nu baikna, aya nu. Kata ayat ini, kalau sudah bercerai, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Jadi bercerainya sudah, jangan melupakan baiknya. Jangan 100% buruk, daya hadena. Nah, itu etika setelah bercerai. Ya. Tapi rata-rata kumaha? Didongengkeun ka pamajikan nu anyar. Itu sarua didongengkeun ka salaki. Sakit cek agama teh ulah. Agama membolehkan kalau memang bercerai masalah. Tapi ini adabnya nih. Jangan saling melupakan al-fadla, keutamaan. Yang ketiga, meremehkan sesuatu yang dilarang. Adanya larangan menunjukkan meremehkan sesuatu itu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kata Allah, janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengan. Maksudnya ayat ini kalau disederhanakan, tong kabita ku kesenangan orang lain. Atasnya, pernah dengar penyakit ain belum? Ain itu apa? Mata. Biasanya orang itu punya hasad, suudon setelah melihat. Bahkan tidak bersyukur. Ninggalina kaluhur tarakahan tangga. Nah, itu yang menyebabkan orang tidak mau bersyukur. Padahal kata Rasul, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah. Jangan melihat kepada orang yang di atas, karena itu yang menyebabkan meremehkan nikmat Allah. Paham, pakai rupiah kieu-kieu motor ge butuh. Kuduna meningali batur mata bugal motor. Tinggal itu batur nu sapeda. Nu ningali sapeda, ningali kanu berjalan. Berjalan ningali kanu caca. Nu caca ti alhamdulillah hirup kene batur bagus banget. Kalau hidup penuh syukur, pasti ya melihat ke bawahnya nambah syukur. Jadi kalau melihat ke atas, kata Rasul tadi, meremehkan nikmat Allah, ya, meremehkan nikmat Allah. Yang keempat, memberikan peringatan. Ada nahyun yang mananya memberikan peringatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama. Maksudnya jangan coba-coba keluar dari Islam. Ingin sekali-kali malah yang gereja sekali lagi ya. Isi maut dirinya. Wala tamutunna illa wa antum, maksudnya berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, terus ibadah kepada Allah sampai
kematian datang padanya. 5. Menjelaskan akibat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu sudah mati. Jadi jangan dikira orang yang jihad itu sudah mati. Bal ahya. Bahkan mereka itu adalah hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaquna, mereka diberi rezeki. Sedikit tentang alam kubur ya. Alam kubur itu ada 3 golongan. 1, mendapat siksaan sampai kiamat. Masuk alam kubur, langsung disiksa sampai kiamat. Yang kedua, mendapat nikmat kubur sampai kiamat. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan? Siapa Allah? Siapa Rasul? Siapa Muhammad? Dan apa agama? Jadi tugas kita, Bu, coba cari jawaban 3 ini. Hari Allah tesaha. Belajar tauhid, ya. Belajar iman, belajar akidah untuk meyakinkan Allah itu siapa. 2, madinuka, apa agamamu? Terus belajar Islam sampai yakin. 3, siapa Muhammad? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, selamat di alam kubur. Nikmat kubur itu ada? Nikmat kubur itu bisa mencium wangi surga. Dikirimkan kasur dari surga. Percaya tuh? Pernah ngalamin? Nah, harus percaya. Tak sama Ustaz, sebenarnya salah. Itu dijelaskan Nabi. Bukan kata saya, kata Rasul. Ahli surga, ahli surga. Ahli kubur yang dapat nikmat kubur itu kasurnya sudah dikirimkan dari surga. Pemandangan surganya sudah terlihat, belum bisa dimasuki, itu aja. Kalau yang ketiga, mendapat siksa kubur sesuai dosa. Jadi siksa kubur sesuai dosa. Kalau dosanya sedikit, ya siksa kuburnya sebentar. Kalau dosanya banyak, siksa kuburnya lama. Jangan ya. Nah, baiklah saya pikir. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Jelas. Aku berlindung padamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati. Dan dari 3 ini kita maunya yang mana? Nikmat kubur selamanya. Apa yang menyebabkan azab kubur itu? Kata Rasul, kebanyakan disebabkan kencing, tidak rapi, tidak bersih, jorok. Masalah kencing, azab kubur itu kebanyakan. Selain kencing, namimah, mengadu domba, tidak sholat, tidak zakat, tidak menunaikan kewajiban secara umum. Sekarang dulu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.